Oke, selamat datang di Benuanta Podcast. Hari ini hari yang spesial di momen HUT Benuanta yang ke-6. Di samping kita ada Mas Janu sebagai Direktur Program, ada Direktur Benuanta, Mas Firman Pamungkas. Siap. Gimana kabar? Terima kasih sudah berkenan hadir juga di studio kita. Alhamdulillah, Mas Yogi. Sama-sama. Oke, langsung aja nih ya, Mas-mas nih. 6 tahun Benuanta ini berdiri, apa aja sih semangat yang mungkin bisa dibawa di tahun ke-6 dan tahun-tahun selanjutnya? Mungkin dari Mas Janu nih kayaknya nih. Siap. Yang ganteng. Iya, tentunya yang ganteng. Ya, terima kasih Mas Yogi yang lebih ganteng dari saya. Saling ganteng-ganteng nih kita nih berarti ya. Jadi kalau bicara tentang semangat di HUT Benuanta yang ke-6, tentunya kita membawa semangat untuk menjadi media nomor 1 di Kaltara, khususnya ya. Amin. Jadi dengan menjadi media nomor 1 di Kalimantan Utara, tentunya kita harus tangguh. Itu sesuai dengan tema kita, terus tangguh dan tumbuh. Jadi tangguh di sini kita artikan adalah sebagai media yang kuat. Iya. Ya. Jadi kuat juga di sini bisa diartikan banyak lagi. Pertama kuat mungkin dari segi internal kita. Pertama itu adalah SDM. SDM kita harus kuat. Kemudian dari segi ekonomi kita. Karena kita sebagai media juga adalah sebagai lembaga ekonomi. Karena banyak karyawan-karyawan yang ada di Benuanta ini. Nah, untuk bicara tangguh tadi kembali, kita tangguh di internal juga harus tangguh di luar. Artinya apa? Sebagai media kita harus kuat juga di luar. Kuat di sini bagaimana kita bisa mampu mengikuti arus perkembangan zaman di luar. Seperti kita ketahui media informasi ini kan banyak cepat sekali berkembang. Perkembangannya cepat sekali. Otomatis kita sebagai media harus ikut mengikuti perkembangan itu agar tidak tertinggal dengan media-media lain yang sekarang juga terus tumbuh. Seperti kita ketahui, sekarang media itu banyak sekali ya. Media-media online itu sudah banyak sekali tumbuh. Bagaimana kita bisa terus kuat, bisa menjadi lebih tangguh dari mereka. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk tumbuh otomatis kita di usia 6 tahun, kita harus terus tumbuh. Dengan usia yang cukup lama, kalau dipikir 6 tahun ini ya lumayan sudah perkembangannya, kita harus terus tumbuh dari segala segi ya maksudnya. Baik itu dari seperti saya jelaskan tadi, dari segi kekuatan informasi kita ke masyarakat, bagaimana kita bisa menjadi media yang patokan masyarakat untuk mencari informasi. Informasi apa yang diinginkan masyarakat, sebisa mungkin kita harus menyediakan, kita harus bisa memberikan kepada masyarakat informasi tersebut. Kurang lebih seperti itu. Siap. Berarti memang tangguhnya harus ke atas ya, bukan ke samping ya. Betul sekali. Cukup Direktur Benuanta ke samping. Artinya semakin luar. Oke. Dari tahun ke-1 sampai tahun ke-6 kan tentunya bukan waktu yang singkat ya. Ada banyak mungkin proses yang dilewati sama Benuanta, ada suka dukanya, mungkin bisa diceritakan Mas Janu. Ya, pastinya kita selama 6 tahun berdiri ini tidak gampang. Ada pasti cobaan, ada pasti kendala yang kita hadapi ya. Misal kita kemarin itu tahun berdiri di 2018. Baru setahun berdiri kita sudah dihantam berbagai macam persoalan. Pertama masalah COVID. Iya. Kayaknya COVID. semua. Nah, tidak hanya kita, semua perusahaan bahkan negara pun kena dampaknya, masyarakat kecil dan sebagainya. Nah, di situ kita menjadi cobaan paling besar bagi kita, sehingga kemarin banyak sekali teman-teman itu yang gelisah, yang mempertanyakan seperti apa, bahkan saking sulitnya kondisi perusahaan kita waktu itu, kita sampai menunda gaji berbulan-bulan. Sempat. Jadi teman-teman itu gajinya sampai dipending selama 3 bulan kalau tidak salah itu, baru dirapel. Iya. Nah, itu karena mungkin tekad kita bersama, ya alhamdulillah kita bisa melewati itu. Kita bisa kembali
survive, bisa kembali mengudara, bisa kembali memberikan informasi ke masyarakat, bisa kembali tumbuh. Nah, selain itu, setelah kita diuji mental kita di situ, bisa kita melewati berbagai cobaan, salah satunya COVID tadi, itu bisa semakin memperkuat kita di media Benuanta ini. Nah, akhirnya kita bisa sampai di usia 6 tahun dengan proses yang sangat panjang dan sangat mungkin tidak mudah. Sampai saat ini kita bisa mencapai salah satu, bisa dibilang prestasi sebagai media online pertama di Kaltara, media lokal yang bisa mendapatkan sertifikasi Dewan Pers. Seperti kita ketahui, untuk mendapat sertifikasi Dewan Pers itu tidak gampang. Prosesnya sangat panjang, sangat rumit, dan butuh waktu yang tidak sebentar. Kita kemarin itu bahkan bisa 1 sampai 2 tahun baru bisa lolos di verifikasi Dewan Pers. Hingga sekarang mungkin bisa dihitung jari ya, online atau media online di Kaltara ini yang sudah terverifikasi Dewan Pers. Beda dengan media cetak. Nah, media cetak mungkin ada sudah. Dan kita juga sudah, cetak kita juga sudah terverifikasi Dewan Pers setahun yang lalu kalau tidak salah. Dalam proses yang cukup panjang. Nah, perjuangan-perjuangan itulah akhirnya bisa kita raih dengan tekad kita tadi, dengan semangat kita yang terus bisa ingin maju bersama. Walaupun dihadang berbagai macam cobaan, semua kita bisa lewati. Dan alhamdulillah kita bisa seperti sekarang ini. Walaupun belum bisa dibilang belum menjadi media yang betul-betul wah besar sekali. Nah, kalau di skop Kaltara atau di lokal, alhamdulillah lah, Benuanta mesti saat ini menjadi salah satu media yang dipercaya masyarakat. Oke, tadi kan kayaknya prosesnya cukup panjang, terus mungkin masyarakat juga perlu tahu ya, awam ya, maksudnya yang dilalui sama Benuanta, termasuk dari proses verifikasi. Apa sih pentingnya verifikasi untuk sebuah media nih? Mungkin bisa disampaikan sebagai bahan edukasi ke masyarakat. Ya, verifikasi Dewan Pers itu adalah salah satu tolak ukur media yang benar-benar standar sebuah media. Jadi media yang benar-benar menjalankan kaidah jurnalistik. Media yang betul-betul bisa menjalankan undang-undang pers. Segala macam persyaratan, segala macam aturan-aturan harus kita jalankan. Dan media terverifikasi Dewan Pers juga media yang sudah terpercaya. Intinya seperti itu. Artinya panjang sekali ya ininya, rentetannya. Bisa dikatakan mungkin sebagai lisensi ya Bang ya? Ya. Oke. Kalau kita lihat kan tadi prosesnya cukup panjang dari tahun ke-1 sampai ke tahun ke-6 sekarang ini. Kalau boleh kita mengulas balik sejarahnya Benuanta nih. Kita berbicara sejarah mungkin Mas Direktur nih. Mas Dir. Siap. Itu bagaimana sih? Kenapa Benuanta waktu itu bisa terbentuk dan apa yang melatar belakangi Benuanta ini hadir sebagai bacaannya masyarakat Kalimantan Utara? Saya waktu itu tahun 2018 sekitar bulan Mei kalau tidak salah, itu sudah ada perbincangan untuk membangun media. Nah, saat itu saya tanya mau bangun media seperti apa? Kan banyak ini. Saya itu maunya yang serius, yang besar. Jadi banyak diskusi lah saat itu sama teman. Owner setuju. Ya disitulah kami bertekad harus ada ini, redaksi harus kuat, standar-standarnya. Akhirnya disitulah kami mulai merintis. Terbitlah itu koran tanggal 1 September ya. 3 ya? 3 September ya? 3 September. Nah, 2000 itu berapa tuh? 2018. 2018. Berarti pas juga ya momennya ya? Ya, itu kan untuk persiapan untuk misalnya cetak awal itu kan jalannya panjang juga, banyak diskusi di situ. Nah, yang penting tekadnya dari bangun media ini benar. Nah, seperti target-targetnya seperti yang Bang Janu bilang tadi kan, verifikasi Dewan Pers segala macam. Jalurnya sudah bagus lah. Nah, itu tekad kami dari awal. Alhamdulillah sudah bagus lah Benuanta ini. Owner juga saat itu mendukung penuh. Kita dididik secara mandiri. Benar-benar mendidiknya owner ini sangat baik. Kita dikasih perangkat, kita pokoknya supportnya bagus beliau. Jadi tujuannya bangun Benuanta ini informasi yang akurat.
cepat. Nah, itu yang dibutuhkan masyarakat yang kita mampu jalani. Seperti apa? Sejarahnya juga cukup panjang ternyata ya. Ya, banyak juga Mas Yogi apa namanya? Memang banyak lika-liku kan. Nah, namanya juga baru membangun merintis itu rumit. Betul-betul tekadnya harus kuat. Kadang kami di sini di kantor sampai dari pagi sampai tengah malam itu terus dibahas. Untuk membangun. Ya, untuk konsepkan satu kepala ini kan butuh banyak duduk kita. Duduk ngobrol segala macam, banyak diskusi lah di situ. Nggak hanya sekedar gitu-gitu aja. Pokoknya banyak diskusi di situ. Apalagi Benuanta kan bukan perusahaan media yang punya induk ya, berdiri sendiri ya, gitu kan. Betul. Itulah rumitnya karena kami betul-betul murni lokal. Kalau teman-teman yang lain media mungkin dia ada pakemnya dari Jakarta atau segala macam dari pusat kan. Kalau kita benar-benar lokal. Cara berpikirnya juga harus kelokalan. Ya itu yang antara pengalaman kita satukan nih. Akhirnya ya ini kita tekad ayo jalan. Gitu saja sih sebenarnya. Cuma memang banyak terlibat diskusi. Itu yang penting diskusi sih. Diskusi adalah kunci gitu ya. Pasti. Komunikasi kan itu komunikasi juga. Betul. Komunikasi. Oke, ke Mas Janu lagi. Di era gemburan disrupsi media massa dan masifnya media sosial, di beberapa media massa kan mungkin itu jadi ancaman ya, bagaimana sih Benuanta mengatasi itu dari tahun pertama sampai ke tahun ke-6, mungkin bahkan sampai di tahun-tahun selanjutnya begitu? Apa sih maksudnya cara menghadapinya nanti seperti apa? Tantangannya. Sebenarnya kalau tantangan banyak sekali tantangan. Apalagi di dunia informasi seperti sekarang. Banyak sekali media-media media sosial yang pergerakannya lebih cepat daripada media online. Nah, itu salah satu tantangan kita. Jika kita kalah cepat dengan mereka, kita akan dilibas, kan? Karena media sosial ini hari ini misalnya jam 7 kejadian, misalnya jam 7.00, jam 7.01 itu sudah terbit. Dengan mudah informasi itu, teknologi yang ada saat ini kan. Nah, bagaimana teman-teman media online itu bisa mencari formulasi supaya tidak sampai tergerus dengan kehadiran media-media sosial seperti itu, ya kan? Nah, makanya kita harus perkuat SDM kita, baik dari segi kualitasnya, ya kan, dari segi pengalamannya harus kita terus upgrade, baik itu dengan cara kita melakukan diskusi-diskusi, berguru dengan orang-orang senior, kita panggil mereka diskusi dan mengikuti pelatihan, kan? Workshop dan sebagainya. Itu salah satu cara kita untuk tetap terus bisa bertahan. Dan alhamdulillah sekarang kita juga dengan tahun ke-6 kita, di usia kita ke-6 ini Benuanta, kita terus tumbuh. Yaitu pertama kita bisa terus melebarkan sayap ke daerah-daerah. Pertama pernah kita melebarkan sayap ke Sulawesi. Kita buka media di sana. Walaupun mungkin ada stuck di situ, tapi itu jadikan pelajaran buat kita. Apa sih salahnya di mana? Nah, itu tadi kekuatan diskusi yang disampaikan oleh Pak Dir. Rasanya segala macamnya harus kita diskusikan. Dengan berbagai macam pola pemikiran kita masing-masing, kita carikan solusinya itu. Nah, kemudian kita juga sudah mulai berekspansi ke Kaltim. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Berau dan insya Allah nanti setelah Berau bisa ke daerah-daerah lainnya. Nah, ke Berau kita sudah punya media baru juga. Artinya tetap dia sinkron di media Benuanta utama ini, benuanta.co.id. Tapi mungkin punya subnya, nanti kita berdiri di Berau. Ada bocoran nama media? Nah, ini. Tertarik kayaknya nih ya? Sebenarnya bocoran kan kurang aneh dia. Nggak ditawarin kita minum. Betul ini. Betul ini. Harusnya nawarin dulu ya kan. Kita bocoran. Betul.
Jadi memang harus ngopi juga ya. Ya, Ya. Jadi kerja itu harus rileks. ya betul. Harus selingi dengan kopi biar banyak inspirasi. Nah, jadi di Berau insya Allah kita nanti sudah dalam waktu dekat akan launching. Ya. Jadi nama media kita nanti di sana tidak jauh dengan Benuanta. Namanya media Benua Kaltim. Benua Kaltim ya. Benua Kaltim.co.id. Nah, insya Allah nanti kalau sudah launching kita akan terus bergerak di sana. Kita akan membesarkan media ini di Kaltim. Karena SDM kita sudah ada di sana juga. Tinggal bagaimana kita mengembangkannya. Pondasi sudah ada, tinggal kita bangunkan saja. Atap, dinding-dinding, atap-atap. Insya Allah ini sudah kita bicarakan jauh-jauh di redaksi dan di manajemen. Kalau sudah jalan ini, ya insya Allah lah bisa menjadi salah satu media yang layak dikonsumsi masyarakat juga di sana, layak ditunggu juga. Layak ditunggu. Masyarakat di sana. Itu berarti layak ditunggu nih. Kita tunggu nanti launchingnya kapan ya kan. Mudah-mudahan secepatnya. Gitu ya. Amin. Terus kemudian juga di HUT Benuanta ini kan tadi seperti yang kita dengar dari Mas Janu, semakin tumbuh semakin tangguh gitu ya. Di dalam tema itu juga mungkin ada pesan-pesan yang disampaikan beliau-beliau. Terus juga harapan kita semua itu menjadi doa. Oke, bagaimana sih untuk mungkin Pak Direktur ya Siap. menyesuaikan perubahan zaman, tantangan tadi untuk bisa dilalui Benuanta ke depannya seperti apa? Oke, terima kasih Mas Yogi. Yang jelas tantangan itu selalu ada. Tantangan selalu ada. Yang terbaik dari tantangan itu adalah menaklukkan diri kita sendiri sebenarnya. Sebenarnya pola-pola kerja itu sebenarnya sudah terbentuk. Apakah produk-produk kita itu diterima sama masyarakat atau sama klien, itu kita evaluasi. Kita harus mengetahui itu. Kalau klien atau masyarakat sudah menerimanya, otomatis rezeki itu pasti datang. Itu pola-pola yang kami pahami, yang sudah menjadi dasar kita bisa bekerja. Yang jelas, apapun dari pekerjaan kita, media ini bisa banyak membantu masyarakat khususnya. Entah itu masyarakat, pemerintah, kita bisa membantu mereka. Dan itu kita kan akan jadi yang bermanfaat. Itu sih yang cita-cita Benuanta yang diinginkan. Jadi bermanfaat bagi banyak orang. Makanya tagline kita, Benuanta itu bacaannya masyarakat Kalimantan Utara. Dan semoga juga Benuanta ini terus diterima sama masyarakat. Selalu ada tantangan di setiap zaman ya. Dulu cara menerima informasi lewat ini. Oh, kita terus belajar kan, kita pahami ritmenya di masyarakat seperti apa. Makanya kalau kita bisa berbenah diri atau terus mengevaluasi diri kita, pasti otomatis produk-produk kita diterima banyak pihak. Itu sih yang kami inginkan. Makanya kami punya tujuan invasi ke Kaltim segala macam. Itu kita mau lebih kan dulu. Ya gitu sih yang keinginan dari Benuanta itu, Mas Yogi. Yang penting bisa diterima banyak masyarakat. Saya pikir itu kalau sudah diterima pasti saling menguntungkan. Ya, itu aja. Oke, menarik sekali ya. Kayaknya cukup panjang nih pembahasan kita tadi. Dari HUT, terus rencana ekspansi Benuanta juga ya. Ya. Mudah-mudahan lah di HUT-nya Benuanta ke-6 ini, apa yang dicita-citakan Benuanta tercapai juga ya. Amin. Terus semoga semakin solid lah Benuanta dan makin keren. Tentunya itu ya, paling keren ya. Pokoknya kalau orang keren tuh banyak yang lirik. Oke. Seperti Mas Yogi. Ya. Oke, saya Yogi pamit undur diri sampai ketemu di podcast Benuanta berikutnya.